Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosa Maria, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2024. Untuk memenuhi penilaian mata kuliah Hukum Perdata, maka saya ditugaskan untuk membuat sebuah video pembelajaran mengenai Hukum Perdata. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistematika Hukum Perdata. Lanjut kepada pembahasan. Saya sampaikan di awal bahwa sistematika hukum perdata berdasarkan yang saya baca dari sumber buku ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistematika hukum perdata berdasarkan pengetahuan dan sistematika berdasarkan KUH Perdata. Sedangkan yang berlaku di Indonesia adalah sistematika berdasarkan KUH Perdata. Jadi dalam sistematika KUH Perdata berdasarkan ilmu pengetahuan itu memiliki 4 buku. Yang pertama adalah buku yang mengatur tentang orang. Yang kedua adalah buku yang mengatur tentang hukum kekeluargaan. Buku ketiga mengatur tentang hukum harta kekayaan. Dan yang keempat atau yang terakhir mengatur tentang warisan. Sedangkan dalam KUH Perdata sistematikanya juga sama, terdiri dari 4 buku. Dengan yang pertama juga sama, mengatur tentang orang, mengatur tentang hukum orang. Jadi yang diatur dalam buku pertama ini adalah segala sesuatu mengenai orang. Siapa orang itu? Orang itu adalah manusia yang secara biologis dia lahir, bisa tumbuh dan berkembang dan juga bisa meninggal. Contoh hukum yang diatur dalam buku pertama mengenai orang ini adalah tentang akta atau catatan sipil seperti itu. Yang kedua adalah buku kedua, yaitu tentang hukum benda. Jadi yang diatur itu adalah mengenai apa sih benda itu. Nah kemudian benda itu seperti apa. Contohnya kalau yang diatur dalam buku benda itu bentuk-bentuk benda. Ada benda yang berwujud, ada benda tidak berwujud, ada benda bergerak, tidak bergerak, seperti itu. Yang ketiga adalah hukum yang mengatur tentang perikatan. Jadi yang diatur ini tentang perikatan, tentang perjanjian. Contohnya itu dalam pasal 1320 yaitu mengatur tentang apa saja syarat sah perjanjian. Nah kemudian yang terakhir adalah buku keempat yang mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Jadi apa pembuktian itu? Contohnya semisalkan saudara mengakui suatu tanah adalah milik saudara, maka saudara harus memiliki pembuktian. Pembuktian seperti apa? Pembuktian tertulis, misalkan surat, ataupun pembuktian dengan saksi-saksi. Dan yang selanjutnya adalah daluarsa. Daluarsa itu sebenarnya yang saya pahami adalah kata dasar atau padanan kata kadaluarsa. Jadi dalam KUH Perdata itu misalkan suatu perjanjian dilakukan dalam rentan waktu yang telah ditentukan, maka ketika rentan waktu tersebut telah berakhir, maka daluarsa berlaku, maka perjanjian tersebut dinyatakan telah selesai. Demikian. Terakhir, karena sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga KUH Perdata ini memiliki perbedaan, maka hukum kekeluargaan itu dalam KUH Perdata masuk ke dalam buku pertama, yaitu buku yang mengatur tentang orang. Sedangkan hukum harta kekayaan dan warisan masuk ke dalam buku kedua, yaitu hukum yang mengatur tentang kebendaan. Jadi setelah pemaparan materi dari saya, maka saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah seorang mahasiswa. Jadi segala sesuatu yang telah saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan saya yang saya dapatkan dari kelas dan beberapa sumber, salah satunya dari buku pengantar hukum perdata tertulis BW ini. Maka dari itu pastinya apa yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan, dan saya memohon maaf jika beberapa kekurangan dan kesalahan tersebut sangat fatal. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.